estimasi kami, karena di Kabupaten Nganjuk ini juga masuk zona merah, estimasi kami ya di atas 100. Kami ingin menanyakan penggunaan dana itu untuk apa. Ini yang seharusnya kami juga ingin menindaklanjuti kepada komisi-komisi yang membidangi untuk mengadakan rapat. Jadi tidak sampai naik di. Realokasi anggaran penanganan COVID-19 Corona di Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan. Mulai dari kali pertama direalokasikan sebesar 19,3 miliar rupiah, untuk saat ini bertambah menjadi 45 miliar rupiah. Bahkan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan jika estimasi realokasi anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 tersebut mencapai 100 miliar rupiah lebih. Sayangnya dari besaran anggaran itu, menurut Tatit Heru Cahyono, pihak DPRD masih banyak menerima keluhan. Selain itu, Ketua DPRD Nganjuk juga menyebut jika pemerintah daerah belum pas dalam melakukan realokasi anggaran. Karena hingga saat ini pihak DPRD belum menerima rincian penggunaan anggaran. Baru setelah Ketua DPRD Nganjuk berkirim surat, pemerintah daerah mengirimkan rincian penggunaan anggaran sebesar 45 miliar rupiah itu. Wakil rakyat intinya tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan wabah virus corona sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur. Apalagi Kabupaten Nganjuk telah masuk dalam zona merah COVID-19, di mana pertanggal 24 April 2020 jumlah korban positif coronavirus terkonfirmasi 10 pasien dengan PDP 26 orang dan ODP 62 orang yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dan berikut adalah penjelasan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono kepada Akurasi TV terkait dengan realokasi anggaran COVID-19 yang estimasi jumlahnya mencapai 100 miliar rupiah lebih. Anggaran yang pertama itu dianggarkan 19,3. Yang kedua ada tambahan lagi 26. Dan kemarin itu masih rapat, ada penambahan, hasilnya kita belum tahu. Sementara ini yang sudah teranggaran 45,3 miliar. Itu diambilkan dari pos mana saja, Ketua? Ini yang kemarin saya ingin bertanya kepada Bupati. Yang saya sudah kirim surat tanggal 3 April. 3 April itu anggaran diambil dari mana, terus kegunaannya untuk apa saja. Karena memang saya mendengar masih banyak keluhan-keluhan yang tidak tepat sasaran, sehingga kami ingin menanyakan, sama sekali kapasitas Dewan Pimpinan Rakyat ini bukan bermaksud untuk menghambat, tapi juga ingin memperjelas penggunaan dana itu untuk apa. Surat yang dikirimkan Ketua DPRD kepada Bupati sudah ada jawaban? 2 hari yang lalu sudah jawab. Untuk anggaran yang 45 ini rinciannya kemarin ada. Penggunaannya dari itu ada sekian di dinas kesehatan sekian, di rumah sakit sekian, itu semuanya ada. Sudah 2 hari yang lalu sudah ada. Dan untuk tambahan ini, dan ini kita tambahnya berapa belum. Yang seharusnya ini cukup harus dibicarakan dengan DPRD, terutama Badan Anggaran atau minimal dengan pimpinan DPRD, proses pengalian pergeseran anggaran ini. Apa selama ini tidak ada pembicaraan gitu? Ada. Sampai hari ini tidak ada pembicaraan dengan DPRD. Hanya DPRD diberi tembusan. Setelah kita kirim surat terkait dengan anggaran itu dari mana saja, untuk apa saja, kita diberi tembusan. Apakah itu bisa disebut terkesan semaunya sendiri pihak Pemda? Ini yang kami ingin memperjelas. Jadi pada saat-saat seperti ini, di mana di Indonesia terdapat pandemi wabah COVID-19, kalau kita DPRD ini ingin melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan, DPRD salah satunya kan fungsi budgeting, fungsi penganggaran, yang harusnya ini dilakukan bersama-sama dengan DPRD, dengan Badan Anggaran atau minimal dengan pimpinan DPRD. Ketika kami mencoba itu, nanti dikesankan bahwa kita menghambat
penanganan COVID-19. Sama sekali DPRD tidak menghambat. Tapi monggo kita bicarakan bersama-sama seharusnya ini dengan DPRD. Fungsi DPRD kan sudah jelas juga. Apa yang akan dilakukan Ketua DPRD kalau Pemda sendiri bersikap seperti itu? Ini maka kami mencoba komunikasikan dalam waktu dekat ini kan saya mencoba memanggil pimpinan dan ketua-ketua fraksi. Apa kita rumuskan apa yang harus dilakukan oleh DPRD karena ini lembaga, maka nanti akan kita sikapi secara kelembagaan bahwa inilah sikap DPRD terkait dengan penganggaran yang berhubungan dengan COVID-19. Secepatnya akan kami lakukan. Publik juga bertanya-tanya, apakah nilai itu nantinya bertambah? Kalau bertambah berapa? Dan penggunaannya untuk apa saja? Mungkin dari DPRD sudah ada penjelasan mungkin dari pihak Pemda? Belum ada penjelasan, tapi hanya estimasi. Estimasi saya mencoba koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sebelah, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, yang mana kebetulan ketua-ketuanya kan ya kenal dengan kami yang memang dekat dengan saya. Mereka memang rata-rata menganggarkan di atas 100 rata-rata. Estimasi kami karena di Kabupaten Nganjuk ini juga masuk zona merah. Estimasi kami ya di atas 100. Estimasi. Gunaannya untuk apa-apa? Ini yang seharusnya kami juga ingin menindaklanjuti kepada komisi-komisi yang membidangi untuk mengadakan rapat. Jadi tidak sampai naik ini yang kami harapkan. Sehingga dana sekian, peruntukannya sekian, semua akan transparan, semua akan jelas. Bila perlu kita akan butuh masukan dari masyarakat. Ini untuk apa saja harusnya kan seperti ini. Karena pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa ini kan juga diperbolehkan menganggarkan dalam rangka untuk memberantas, mengurangi, memutus rantai COVID-19 ini. Seiring dengan penambahan realokasi anggaran itu diharapkan proses penanganan COVID-19 Corona di Kabupaten Nganjuk terlaksana tanpa kendala dan pasien yang dinyatakan positif segera sembuh dan tidak ada lagi penambahan korban terpapar virus corona. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.